Cara menemukan kebahagiaan di dalam diri sendiri. Menentukan cara menemukan kebahagiaan menumbuhkan rasa bahagia mengatasi hal-hal negatif. Anda bisa menemukan kebahagiaan batin dengan mengandalkan diri sendiri sebagai sumber kebahagiaan. Walaupun banyak orang yang menganggap hal tersebut sulit dilakukan, ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk menemukan dan meningkatkan kebahagiaan batin. Berusahalah menemukan kebahagiaan di dalam diri sendiri sebab Anda tidak perlu mencarinya di tempat lain. Metode 1. Menentukan cara menemukan kebahagiaan. 1. Tulislah arti kebahagiaan menurut Anda. Tentukan dahulu apa artinya merasa bahagia sebab Anda sendiri yang akan merasakan kebahagiaan ini. Anda baru bisa menentukan tujuan yang jelas setelah mendefinisikan dengan tepat apa yang Anda inginkan saat membayangkan kebahagiaan batin. Ada beberapa cara yang bisa Anda gunakan untuk mendapatkan ide tentang kebahagiaan, misalnya dengan mencari inspirasi agar bisa mengumpulkan banyak ide dalam waktu singkat. Membuat garis besar untuk mengarahkan pikiran. Menulis esai untuk mengungkapkan semua yang Anda pikirkan. 2. Temukan pemicu yang membuat Anda berpikir positif atau negatif. Hujan mungkin sering membuat Anda kesal atau mengingat ujian membuat Anda berpikir tentang kegagalan. Menyadari munculnya kebiasaan tersebut membuat Anda mampu mengatasi pikiran negatif dan mengubah suasana hati. Alih-alih membiarkan hujan membuat Anda kesal, berusahalah berpikir positif, misalnya, tanaman di halaman rumahku akan tumbuh dengan baik karena hari ini turun hujan. 3. Buatlah rencana untuk menjalani kehidupan pribadi yang bermakna. Perhatikan baik-baik kehidupan Anda. Ujilah nilai-nilai keutamaan yang Anda yakini selama ini. Apa cita-cita Anda? Gunakan hal-hal tersebut untuk menentukan tujuan hidup yang bermakna bagi diri sendiri. Riset membuktikan bahwa orang-orang yang memiliki tujuan hidup cenderung merasa lebih bahagia dalam meraih cita-cita. Bersikaplah realistis. Kenali situasi dan kemampuan Anda saat membuat rencana. Tentukan tujuan yang berorientasi pada tindakan. Jangan berfokus pada hal-hal tertentu, apa yang Anda miliki, atau apa yang tidak Anda miliki, tetapi berfokuslah pada apa yang bisa Anda lakukan. Lihatlah tujuan Anda sebagai hal yang positif. Tujuan akan lebih mudah tercapai jika Anda melihatnya sebagai sesuatu yang bisa diusahakan, alih-alih sebagai hal yang ingin Anda hindari. 4. Visualisasikan yang terbaik dari diri Anda. Cara ini terbukti bisa meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Visualisasikan juga kondisi Anda di hari-hari mendatang setelah tujuan Anda tercapai lalu tentukan sifat atau karakter yang harus Anda miliki atau kembangkan agar keinginan tersebut bisa tercapai. Tentukan beberapa tujuan dan bayangkan Anda sudah mencapainya. Pastikan tujuan tersebut bermakna bagi kehidupan pribadi Anda, bukan sekadar tujuan yang simbolis. Tulislah rencana Anda secara mendetail. Bayangkan sifat karakter yang Anda butuhkan agar rencana tersebut bisa tercapai. Pikirkan sifat karakter dan keterampilan yang sudah Anda miliki. Kenali dan temukan nilai dan kekuatan Anda. Adam Dorsey, psikolog berlisensi, mengatakan, temukan nilai yang Anda anut dan kekuatan yang Anda punya. Kedua hal ini akan memandu Anda menuju makna dalam hidup. Ketika Anda telah menemukannya, libatkan diri dalam aktivitas-aktivitas yang mendukung kekuatan-kekuatan tersebut, dan Anda akan mengetahui cara mencapai kebahagiaan dan kepuasan. Metode 2. Menumbuhkan rasa bahagia. 1. Bentuklah pola pikir optimis. Pertama-tama, berusahalah memperbaiki pola pikir dalam beberapa aspek kehidupan Anda. Pesimisme biasanya muncul karena rasa tidak berdaya. Tentukan aspek kehidupan apa saja yang ingin Anda ubah lalu berusahalah memperbaikinya. Cara ini bisa memulihkan keyakinan bahwa Anda mampu melakukan perubahan. Lihatlah diri sendiri sebagai sebab, bukan sebagai akibat. Orang-orang optimis meyakini bahwa kejadian atau pengalaman negatif bisa diatasi. Contohnya, jika Anda mengalami hal buruk, anggaplah kejadian ini sebagai tantangan. Jangan menyerah begitu saja.
Mulailah dari hal-hal kecil. Anda tidak perlu menghadapi semuanya sekaligus. 2. Biasakan bersyukur. Ini artinya Anda harus bisa berterima kasih. Banyak penelitian menunjukkan bahwa rasa syukur adalah hal yang sangat bermanfaat. Selain mengurangi kecemasan dan depresi, kebiasaan bersyukur juga membantu Anda menjadi pribadi yang lebih positif dan bahagia. Rasa syukur akan mempererat hubungan Anda dengan orang lain dan menumbuhkan kasih sayang. Ada orang-orang yang sudah terbiasa bersyukur, tetapi Anda bisa membiasakan diri bersyukur dengan berlatih. Sediakan waktu setiap hari untuk mengucapkan terima kasih atas hal-hal yang Anda syukuri, misalnya sebelum makan malam. Ucapkan terima kasih kepada pramuniaga di toko, pengantar pesanan, dan rekan kerja yang sudah membantu Anda. 3. Maafkan dan lupakan. Riset membuktikan bahwa memaafkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang memberikan maaf. Selain menenangkan, memaafkan sangat memengaruhi kesejahteraan hidup. Mengatasi stres yang disebabkan oleh perasaan negatif, membuat Anda merasa bahagia. Maafkan juga diri sendiri, jangan hanya memaafkan orang lain. 4. Mulailah bermeditasi. Tujuan meditasi adalah memfokuskan dan menenangkan pikiran. Mungkin Anda akan terkejut setelah mengetahui bahwa meditasi bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Ada banyak teknik meditasi, misalnya meditasi saat berlatih yoga, meditasi transendental, meditasi kesadaran, dan meditasi tertawa. Lakukan beberapa teknik meditasi. Tentukan teknik meditasi yang paling tepat dengan mencari informasi di internet, atau bertanyalah kepada guru meditasi. Bermeditasilah secara teratur agar menjadi kebiasaan rutin. Meditasi bisa memberikan hasil terbaik apabila dilakukan di waktu yang sama setiap hari sehingga menjadi bagian dari keseharian Anda. Metode 3. Mengatasi hal-hal negatif. 1. Tantanglah pikiran negatif. Sekalipun hampir setiap saat Anda berpikir negatif, bukan berarti Anda harus terus menjadi pribadi yang negatif. Ketika muncul pikiran negatif, terutama pikiran negatif yang muncul secara otomatis, hentikan dan lakukan evaluasi, apakah pikiran ini memang benar dan akurat. Saat Anda merasa sepertinya akan gagal, ingat lagi kesuksesan yang pernah Anda raih. Jika Anda marah kepada seseorang, berusahalah memahami cara pandangnya. Saat merasa sedih, tontonlah film komedi atau bacalah cerita lucu yang membuat Anda tertawa. 2. Cintailah diri sendiri. Menyalahkan diri sendiri membuat Anda merasa lemah dan sedih. Anda tidak bisa memperbaiki keadaan, dan hanya menghambat diri sendiri jika terus berpikir negatif atau merasa bersalah. Perlakukan diri sendiri dengan penuh keramahan dan kemurahan hati seperti yang Anda tunjukkan kepada teman-teman. Traktirlah diri sendiri jika Anda sedang kesal. Lakukan kegiatan yang mengalihkan perhatian Anda untuk menghilangkan pola pikir negatif. Beristirahatlah dan lakukan relaksasi. 3. Hentikan kemurungan. Kemurungan adalah kebiasaan berpikir negatif berulang-ulang. Kejadian, pikiran, atau ucapan orang lain, terus-menerus muncul dalam pikiran Anda sampai menimbulkan obsesi. Kemurungan hanya menimbulkan pikiran dan emosi negatif. Semakin sering Anda melakukannya, semakin buruk akibatnya. Rasa murung yang berlebihan bisa menimbulkan depresi. Berusahalah mengatasi masalah yang membuat Anda sangat terobsesi. Alih-alih terus memikirkan masalah, lakukan tindakan untuk mengubah situasi atau berbicaralah dengan orang lain yang bisa membantu Anda. Lakukan refleksi diri yang positif. Jika Anda sering memikirkan sifat-sifat negatif, interupsilah pikiran Anda dengan memuji diri sendiri. Katakan bahwa Anda sudah meraih keberhasilan atau berusaha mencapai yang terbaik. 4. Mintalah bantuan profesional, jika diperlukan. Ada instansi profesional yang bisa membantu Anda menemukan kebahagiaan batin. Carilah informasi agar Anda bisa menentukan instansi yang paling tepat. Mungkin Anda tidak membutuhkan bantuan atau memutuskan ingin berkonsultasi dengan beberapa orang profesional.
Pembimbing rohani atau guru spiritual bisa mengajari Anda cara menemukan kebahagiaan batin. Terapis, psikolog, dan psikiater mampu mengatasi masalah kesehatan mental.